선수들 전체적으로 컨디션은 괜찮지만 상당히 지금 여기 와서 지금 카타르 빠져들어가면서 공간에 혼란시킬 수 있는 그런 전술 훈련. Seputar rival, media Vietnam kaget dengan senjata STY di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih senjata STY yang dimaksud oleh Vietnam? Dan apa persiapan STY di Piala AFF 2024? Quang Hai, it's Quang Hai! Quang Hai! Brilliant strike from Quang Hai! Saking takutnya, demi kalahkan Indonesia, Vietnam adakan latihan khusus untuk hadapi Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih trik yang dilakukan skuad Vietnam untuk hadapi Indonesia? Hasil Piala AFF Wanita 2024, hajar Malaysia, Indonesia ke semifinal. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai perjuangan timnas putri di Piala AFF Putri. Seputar rival, media Vietnam kaget dengan senjata STY di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih senjata STY yang dimaksud oleh Vietnam? Dan apa persiapan STY di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia disebut sebagai rival utama Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Sebuah media Vietnam pun secara khusus menyoroti penggawa skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia sudah mengumumkan skuad sementara untuk ikut serta dalam gelaran Piala AFF 2024. Yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Piala AFF 2024 kian mendekat dan baru-baru ini Timnas Indonesia, rival nomor 1 Timnas Vietnam, sudah mengumumkan daftar pemain yang diproyeksikan untuk turnamen itu, disebut media Vietnam Bongda. Isinya cukup mengejutkan, dengan Shin Tae-yong memilih kekuatan muda dengan inti Timnas U21 alih-alih skuad terkuatnya. Media Vietnam tersebut lantas membahas 3 nama pemain berdarah keturunan di Timnas Indonesia, yang main di klub luar negeri yakni Var Jenner, FC Utrecht, Justin Hubner, Wolverhampton, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar. Namun, Rafael Struijk cuma akan gabung di Piala AFF sedari semifinal, yang berarti ia bakal absen dalam pertandingan melawan Vietnam di fase grup. Ini adalah keuntungan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan tim. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia memang tergabung bersama Vietnam di grup B. Ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Tanpa skuad terkuatnya, skuad Garuda bisa kesulitan meladeni Vietnam tapi tetap diprediksi lolos dari grup. Walaupun tidak fokus pada hasil, Indonesia tetap kandidat kuat untuk meraih tiket semifinal. Tapi, mereka akan kesulitan melawan Vietnam karena tidak membawa skuad terkuat, tutur Bongda. Saking takutnya, demi kalahkan Indonesia, Vietnam adakan latihan khusus untuk hadapi Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih trik yang dilakukan skuad Vietnam untuk hadapi Indonesia? Timnas Vietnam tergabung dengan Indonesia di grup B Piala AFF 2024. The Golden Star Warriors menyiapkan latihan khusus untuk melawan tim Garuda. ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 akan digelar mulai 8 Desember mendatang. Vietnam dan Indonesia tergabung di grup B, bersama dengan Filipina, Myanmar, Laos. Laga Vietnam versus Indonesia akan digelar pada matchday ketiga grup B. Pertandingan digelar di Vietri Stadium, PHU 15 Desember 2024. Melansir media Vietnam, Tan Nien,
Vietnam rupanya khawatir dalam pertemuannya dengan Indonesia kali ini. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong dinilai sudah berkembang pesat dari segi kekuatan. Banyaknya pemain naturalisasi dari Eropa membuat Indonesia disebut bakal menyulitkan. Alhasil, timnas Vietnam menyiapkan latihan khusus. Vietnam disebut menjalani pemusatan latihan di Korea sejak 23 November. Anak asuh Kim Sang-sik juga beruji coba melawan 3 klub Korea Selatan, yakni Ulsan Citizen, Daegu FC, Jeonbuk Hyundai Motors. Alasan memilih klub Korea adalah karena lawan punya keunggulan faktor fisik dan kecepatan. Vietnam akan menjajalnya, sekaligus terapi persiapan melawan Indonesia. Dengan banyaknya pemain dari Eropa, Indonesia dinilai juga mengandalkan fisik dan kecepatan. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dinilai menjadi bukti. Dengan melawan klub-klub Korea Selatan itu, timnas Vietnam diharapkan bisa mengenal lawan serupa Indonesia. Dengan begitu, Vietnam siap menatap ajang Piala AFF 2024. Hasil Piala AFF Wanita 2024, hajar Malaysia, Indonesia ke semifinal. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai perjuangan Timnas Putri di Piala AFF Putri. Timnas Putri Indonesia sukses mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan Piala AFF Wanita 2024, Selasa 26 November. Timnas Putri Indonesia melakoni pertandingan kedua grup B Piala AFF Wanita 2024 menghadapi Malaysia di Stadion New Laos National, Vientiane, Selasa 26 November malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Indonesia versus Malaysia berlangsung berimbang sejak awal permainan hingga memasuki babak kedua. Timnas Putri Indonesia sebenarnya mampu tampil menekan dan merepotkan barisan pertahanan Malaysia. Namun, Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-79 lewat gol Claudia Skeuneman untuk membawa tim Garuda Pertiwi unggul 1-0 atas Malaysia. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Malaysia. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia naik dari posisi kedua ke puncak klasemen grup B dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Kemenangan ini juga membawa Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024. Timnas Putri Indonesia sudah menyelesaikan seluruh pertandingan di grup B dan masih harus menunggu hasil Kamboja versus Malaysia pada Jumat 29 November mendatang untuk penentuan juara dan runner-up grup B. Meski menang, media Vietnam, Timnas Indonesia akan terus kalah dan kehilangan harapan tampil di Piala Dunia 2026. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai pernyataan media Vietnam yang meremehkan perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Vietnam, Soha, mulai pesimistis dengan nasib Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang terus diraih Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sejauh ini telah menjalani 6 laga di grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong baru meraih 1 kemenangan pada 6 laga tersebut. Timnas Indonesia ditahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada bulan September 2024. Skuad Garuda lalu ditahan Bahrain 2-2 dan dikalahkan Cina 1-2 1 bulan berselang. Terbaru, Timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor 0-4 dan menang 2-0 atas Arab. Indonesia sementara berada di klasemen 3 dengan poin 6. Perlu diketahui, Timnas Indonesia memiliki target yakni finish minimal di peringkat 4 besar. Hal tersebut guna menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Nantinya, 2 tim yang mampu finish di peringkat 2 besar akan mengamankan tiket lolos langsung. 2 tim yang berada di urutan ketiga dan keempat berhak melaju ke babak playoff. Sedangkan 2 tim terbawah harus angkat koper. Kabar baiknya, Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun, misi bangkit Timnas Indonesia dipastikan tak akan mudah. Soha juga menilai bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Indonesia akan berjumpa Bahrain dan Australia di bulan Maret 2024 mendatang.
versus Australia akan diselenggarakan di Australia dan ketika melawan Bahrain bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Lambat laun Indonesia akan kehilangan harapan meraih tiket untuk melaju ke babak playoff untuk bersaing ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis Soha. Erick Thohir ke media Italia tentang Emil Audero, jika dia percaya dengan proyek Timnas Indonesia, kami bisa membahasnya lebih lanjut. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kelanjutan Emil Audero. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir diwawancarai oleh media Italia, Corriere dello Sport. Kali ini membahas kiper Como 1907, Emil Audero. Di tengah gencarnya proyek naturalisasi yang dilakukan Erick Thohir untuk Timnas Indonesia, nama Audero terus mengemuka. Maklum, penjaga gawang berumur 27 tahun itu sangat bisa membela Timnas Indonesia. Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. Namun sejak kecil ia pindah ke Italia mengikuti ibunya yang kembali ke kampung halamannya. Sebenarnya, kami belum membahas hal ini, ujar Erick Thohir terkait kemungkinan pemanggilan Audero ke Timnas Indonesia. Erick Thohir mengakui pernah beberapa kali bertemu dengan Audero di Italia. Ia pun terbuka apabila mantan kiper Inter Milan ini bersedia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelum Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, pada 2023, PSSI pernah melakukan pendekatan terhadap Audero. Namun rumornya ex-penjaga gawang Juventus ini masih percaya bisa menembus Timnas Italia. Meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya, jika dia percaya pada program kami, maka tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, imbuh Erick Thohir. Sampai dengan saat ini, kiprah Audero di level Timnas bersama Italia masih mentok di level U21. Ia belum pernah mendapatkan panggilan untuk mencicipi jersey tim senior. 3 calon pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia, bakal main Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Guna memperkuat skuad, PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat bergabung tepat waktu. Ketiga pemain tersebut adalah Ulla Romeni, Mauro Zilestra, dan Jairo Riedewald. Nama-nama ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka untuk memperkuat lini serang dan pertahanan Timnas Indonesia. 1. Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia yang belum tajam. Di Eredivisie musim ini, Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya. Mengutip Merdeka.com, jika semua proses naturalisasi lancar, Ulla Romeni akan memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama Mauro Zilestra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Bek muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya belum mendapatkan banyak sorotan seperti Ulla Romeni. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI. Meskipun belum ada langkah konkret seperti Romeni, nama Jairo menjadi perbincangan karena pengalaman dan kualitasnya di Liga Eropa. Fans Timnas Indonesia berharap Jairo dapat segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi lebih dulu. Namun, hingga kini, proses Jairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih tergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan PSSI. PSSI memiliki waktu hingga Maret 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad,
tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia.